Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Kabupaten Ciamis beserta rekan Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim dan Pak Kajari atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli dan para kepala SKPD. Yang terhormat Saudara Camat beserta unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi walaupun dilaksanakan secara virtual. Tentu kita berharap tidak mengurangi makna dan arti pertemuan kita kali ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentang pandemi COVID-19, khususnya perkembangan dan pengendalian COVID di Kabupaten Ciamis. Kemudian yang kedua tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak. Kemudian yang ketiga tentang kewaspadaan mensikapi cuaca yang ekstrim di bulan Januari dan bulan Februari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kondisi perkembangan COVID-19 di Kabupaten Ciamis sampai dengan hari Kamis kemarin tanggal 3 Februari sampai jam 4 sore, kondisi di Kabupaten Ciamis sampai saat ini berbeda dengan beberapa hari sebelumnya, gitu. Karena sejak hari kemarin 2-3 hari yang lalu kita sudah kembali adanya yang konfirmasi positif, gitu. Ada beberapa daerah, beberapa kecamatan yang sudah kembali terkonfirmasi positif. Cuman kita belum mengambil sampel apa ini varian baru, Omikron, atau varian Delta maupun Alpha. Tapi yang jelas dari sekian banyak yang melaksanakan tes swab PCR, ada beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Sukadana 1 kasus, Kecamatan Rancah 2 kasus, Kecamatan Purwodadi 1 kasus, Kecamatan Banjarsari 3 kasus, Kecamatan Cisaga 2 kasus, dan Ciamis 1 kasus, serta Panjalu 2 kasus. Ini yang kecamatan-kecamatan yang sudah ada yang terkonfirmasi kembali, gitu. Dari 12 orang, 10 orang atau 12 orang yang terkonfirmasi positif,
5 orang bergejala ringan dan 7 orang tanpa gejala gitu. Jadi ada 12 orang, 5 bergejala ringan dan 7 orang tanpa gejala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu dengan berkembangnya kembali COVID-19 di Kabupaten Ciamis, kita harus betul-betul waspada, betul-betul mengambil langkah upaya supaya tidak berkembang dan bisa kita kendalikan. Kehati-hatian, kewaspadaan kita harus lebih ditingkatkan, terutama melaksanakan dan mempedomani protokol kesehatan dengan ketat dan dengan benar. Kondisi saat ini kita masih berada di level 1 gitu. Kenapa demikian? Karena belum dilaksanakan evaluasi dari kementerian, dari pemerintah pusat maupun dari provinsi. Nah, kalau sudah tahu datanya seperti apa di Kabupaten Ciamis, sudah ada konfirmasi positif kembali, tidak menutup kemungkinan kita akan turun lagi ke level 2, bahkan ke level 3 gitu. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Kita akan sangat repot kalau kita kembali ke level 2 atau ke level 3, terutama pembatasan pergerakan masyarakat tentu harus diperketat lagi gitu. Apalagi kalau kita berada di level 3, PPKM level 3 ini sangat berat dan kasihan kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, salah satu leveling persyaratannya adalah konfirmasi positifnya sudah landai, ketersediaan tempat tidurnya atau bornya juga tidak terisi, dan pelaksanaan vaksinasi. Kita kemarin berada di level 1 gitu, karena pelaksanaan vaksin dosis 1 sudah di atas 70%. Kita sudah di angka 83% untuk dosis 1 berdasarkan kinerja. Kemudian untuk kita tetap bertahan di level 1, pada evaluasi yang akan dilaksanakan minggu depan oleh pemerintah pusat, kita sekurang-kurangnya harus bisa mencapai dosis 2 60%, 70%. Dosis 2-nya harus mencapai 70% kalau kita ingin berada di level 1 gitu. Kalau kita di bawah 70%, di atas 60%, itu kita di level 2. Nah, kalau di bawah 60%, tidak menutup kemungkinan kita kembali di level 3. Nah, tentu upaya dan langkah kita, kebersamaan, sinergitas para stakeholder
Ini betul-betul diharapkan terjadi kerjasama yang baik, bahu-membahu, baik itu Polri, TNI, kemudian para ASN, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan lain sebagainya. Termasuk tentu rekan-rekan dari para akademisi, para mahasiswa, ini untuk bahu-membahu menerapkan protokol kesehatan dan memberikan edukasi, sosialisasi, menggerakkan kepada masyarakat untuk lebih baik dan lebih solid lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sedikit mengevaluasi tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Pertama, kami sering sekali melihat anak-anak kita baik di tingkat SD, SLTV maupun SLTA sudah abai terhadap protokol kesehatan. Salah satunya pakai masker. Anak SD sama SLTA itu yang paling kelihatan. Beberapa contoh kita punya bukti foto-foto yang tidak menggunakan masker. Tetapi alhamdulillah kalau pelaksanaan vaksinasi untuk usia 6 sampai 11 tahun ini kita sudah mencapai 87, sekian persen. Sudah cukup bagus pelaksanaan vaksinasi tahap 1 untuk 6 sampai 11 tahun. Nah, cuman pakai masker, terutama untuk anak-anak SD dan SLTA, ini sudah sangat abai. Kalau SLTP kita melihat beberapa sampel, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ketika bubar sekolah ataupun mau masuk sekolah, mereka masih tetap menggunakan masker. Gitu. Nah, kalau di masyarakat sekarang kita, karena kita kemarin ada di level 1, sudah sangat luar biasa euforianya gitu. Padahal kita selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat, nah, pergerakan kita lebih longgar, tetapi kita tetap melaksanakan dan mempedomani protokol kesehatan dengan benar. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka ada beberapa pertimbangan hasil evaluasi kita. Nah, termasuk ada tenaga pendidik yang terkonfirmasi positif COVID-19 gitu. Nah, tentu kehati-hatian, kewaspadaan kita harus lebih ditingkatkan, dan insya Allah kita nanti akan buat peraturan bupatinya untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara langsung mulai Senin yang akan datang. Kita akan melaksanakan 50%, 50%, tidak 100% lagi, melihat situasi dan perkembangan
COVID-19 baik di secara nasional, secara Jawa Barat, lingkup Jawa Barat maupun di lingkup nasional yang terus berkembang pesat yang konfirmasi positif gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan berbagai pertimbangan untuk pembelajaran tatap muka 100% mungkin sampai minggu ini. Minggu depan kita akan melaksanakan VTM 50% sambil kita melihat, mengevaluasi perkembangan COVID-19. Bisa dalam tempo 2 minggu, 1 bulan atau lebih kalau trennya naik terus. Tapi kita akan lihat hasil evaluasi baik tingkat provinsi maupun dari tingkat pusat. Perlu kami laporkan juga pada Bapak Ibu semua, sampai hari ini alhamdulillah kalau anak-anak kita baik tingkatan SD, SLTV maupun SLTA tidak ada yang terkonfirmasi positif. Tingkatkan terus kewaspadaan kita, pelihara terus. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari pandemi COVID-19. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, ini kebetulan ada Pak Camat, Pak Kapolsek Padang Ramil, juga Bapak Ibu, para kepala desa, kepala kelurahan, ini. Tolong digerakkan lagi, disosialisasikan lagi pelaksanaan vaksinasi tahap kedua, dosis kedua gitu. Nah, tentu ini perlu keseriusan, kerja keras kita semua untuk mencapai target yang ingin kita capai. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Pak Camat, Pak Kepala Desa, agar bisa dan mampu melibatkan para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, LSM, dan lain sebagainya untuk dapat bahu-membahu melaksanakan vaksinasi dosis kedua. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak. Seperti beberapa kali kami sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, insya Allah bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2020. Maaf, 2022 gitu. Beberapa hari sebelum pelaksanaan ibadah puasa gitu. Tentu ini juga tersebar di 76 desa dan 24 kecamatan. Ini pelaksanaan
pilkades serentak pada saatnya nanti, insya Allah apabila kita maksimal berada di level 2 gitu. Ini baru bisa kita laksanakan. Kalau kita kembali ke level 3, kelihatannya seperti pelaksanaan pilkades yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang lalu. Depending karena levelingnya kita di level 3. Dan semua di seluruh Indonesia yang melaksanakan pilkades secara serentak pada saat itu depending gitu. Mudah-mudahan agenda jadwal kita yang sudah kita tetapkan, yang sudah kita sepakati dapat berjalan sesuai dengan rencana kita semua. Karena tahapan-tahapan pilkada secara serentak ini sudah dilaksanakan, sedang berjalan. Sekarang sedang berjalan untuk melaksanakan pilkades serentak. Nah, pada kesempatan yang baik ini kepada Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, para kepala desa, Bapak Ibu para kepala desa, dan para pimpinan OPD di Kabupaten Ciamis agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Insya Allah kalau hal itu kita tetap pedomani, hal itu tetap kita laksanakan, pilkades secara serentak akan dapat dilaksanakan dengan tertib, benar, dan lancar. Nanti secara teknis untuk pelaksanaan pilkades ini bisa disampaikan oleh Pak Sekretaris Daerah. Kemudian yang terakhir, ini yang ketiga, mengenai situasi dan cuaca ekstrim saat ini, khususnya di Kabupaten Ciamis. Bapak Ibu sekalian, data yang kami terima dari BMG, bulan Januari sampai dengan bulan Maret, Februari, Maret, ini curah hujan di Kabupaten Ciamis intensitasnya cukup tinggi gitu. Dan kita bisa melihat, bisa merasakan di samping cukup deras hujannya, intensitasnya cukup tinggi, disertai juga dengan angin yang begitu kencang. Tentu ini kehati-hatian, antisipasi dari semua pihak harus betul-betul ditingkatkan. Pohon tumbang di pinggir-pinggir jalan ini sering terjadi di mana-mana gitu. Baik di ibu kota kabupaten maupun di ibu kota kecamatan dan desa. Intinya pohon-pohon yang cukup tinggi berada di samping rumah, di pinggir jalan yang kira-kira mengganggu keselamatan manusia, saya sarankan lebih baik ditebang saja gitu, atau dipapas, dipangkas kira-kira yang membahayakan keselamatan manusia. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
tolong dihimbau, tolong diajak seluruh masyarakat untuk mengantisipasi cuaca yang cukup ekstrim ini, hujan yang intensitasnya cukup deras, tolong diajak masyarakat untuk memperbaiki saluran-saluran air. Kelihatan di beberapa daerah viral terus di media sosial ketika terjadi hujan, banjir di mana-mana gitu. Karena memang ada beberapa titik yang menjadi permasalahan, saluran airnya, drainasenya tidak berfungsi dengan baik gitu. Ada yang di pasar, ada di terminal, ataupun di tempat-tempat lain yang terjadi banjir dalam minggu-minggu ini gitu. Sehingga sempat rame, sempat viral di beberapa media gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan, dihimbau, diajak masyarakat untuk berswadaya, bergotong royong untuk membersihkan, memperbaiki saluran-saluran air, drainase-drainase yang ada di tempat masing-masing gitu. Sementara itu, Bapak Ibu sekalian, dari saya yang perlu disampaikan, tetap semangat, tetap optimis, kita bekerja lebih fokus, kita bekerja lebih hati-hati agar masyarakat kita bisa terlindungi, aman dan nyaman gitu. Tentu ini perlu kebersamaan dan ada di tangan kita semua gitu. Itu yang dapat saya sampaikan, dan waktu saya kembalikan kepada Pak Sekretaris Daerah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.